Hello everyone, how are you today? I hope you are always fine. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about question word. Hari ini kita akan belajar question word atau kata tanya. Ya, question word itu adalah kata tanya yang dipergunakan untuk menanyakan sesuatu. In English, there are some question words, but today we are just talking few question words. Ya. Ada banyak kata tanya dalam bahasa Inggris, tapi hari ini kita akan membahas beberapa kata tanya dalam bahasa Inggris. Okay, look at this. The first is a word. Yang pertama itu adalah word. Word in Indonesia is apa? Word asking for information. Okay, and then the second is where, di mana or kemana, asking about place. Ya, jadi where di sini menanyakan tentang tempat. Okay, next when, kapan, asking about time, menanyakan tentang waktu, kapan terjadinya sesuatu. Okay, and then next which, yang mana, asking about choice, menanyakan tentang pilihan. Next who, siapa, asking about person as subject, menanyakan orang sebagai subjek. And then why, mengapa, asking for reason, menanyakan alasan. And then whose, siapa yang punya, asking about ownership, menanyakan tentang kepunyaan. And then whom, dengan siapa, asking about person as object, menanyakan orang sebagai objek. And then how, bagaimana, asking about condition, menanyakan kondisi seseorang. And nah di sini how bisa ditambahkan dengan kata yang lain, ya. Oke, seperti misalnya how many itu menanyakan berapa banyak, ya, menanyakan jumlah, ya, berapa banyak. Di mana how many ini dipakai atau diikuti oleh countable noun, yaitu kata benda yang bisa dihitung. Oke, and then next how much. Sama juga menanyakan berapa banyak atau jumlah, tetapi bedanya how much diikuti oleh uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, next how far. Menanyakan berapa jauh, distance. Ya, jarak. Oke, the last how old, menanyakan age atau umur. Nah, inilah beberapa kata tanya yang akan Miss jelaskan untuk pelajaran hari ini. And then, how do you use question word in the sentence? Ya, bagaimana cara menggunakan kata tanya dalam kalimat? Oke. In English, there are two patterns. Jadi dalam bahasa Inggris ada dua rumus, ya, cara menggunakan question word atau kata tanya. Oke, the first is, look at this. Yang pertama adalah, perhatikan di sini rumusnya, ya. After question word, ya, di sini singkat ya. After question word, nah di sini kita akan menggunakan do, does, and did, ya, apabila dalam kalimat itu ada kata kerja. Jika ada kata do, does, and did, di mana letak perbedaannya? Perhatikan. Do atau does itu dipakai apabila kejadiannya terjadi hari ini atau present. Oke, and did. Nah, kalau did di sini dipakai apabila kejadiannya past atau lama atau lampau. Ya. Oke, itu rumus yang pertama. This is the first pattern. And the second pattern is, oke, rumus yang kedua itu adalah, perhatikan di sini, perbedaannya hanya pada to be. Ya, jadi kalau dia ada kata kerja menggunakan do, does, atau did, nah yang berikutnya apabila dia tidak ada kata kerja, ya maka di sini akan menggunakan to be.
Ya, jadi di sini akan menggunakan to be. To be-nya adalah ada dua. Oke, kelompok yang pertama am, is, dan are. Dan yang kedua was atau were. Ya, sama juga dengan do atau does dan did. Jadi perbedaannya adalah apabila dia bentuk present atau hari ini akan menggunakan to be, am, is, are. Oke, and then apabila dalam bentuk lampau atau past akan menggunakan to be, was, and were. Nah, ini dia perbedaan apabila dia ada kata kerja dan tidak ada kata kerja. Baik, untuk lebih jelasnya, look at this sentence. Ya, perhatikan kalimatnya. Yang pertama, mengapa kamu datang terlambat? Oke, how do you translate this sentence? Bagaimana cara kamu atau cara kita mentranslate kalimat berikut ini? Oke, kita lihat sama-sama kalimatnya ya. Mengapa kamu datang terlambat? Oke, perhatikan di sini ada kata datang yang merupakan kata kerja. Berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama. Oke. So, in English, why do you come late? Okay, why do you come late? Okay, next, the second sentence, kalimat yang kedua, di mana Erika? Oke, perhatikan di sini kalimatnya, ya. Di sini kalimatnya tidak ada kata kerja. Berarti kita akan menggunakan the second pattern, ya, rumus yang kedua. Ya. Oke, bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Baik, perhatikan sekarang dalam bahasa Inggrisnya. Di mana Erika? Where is Erika? Ya, kita menggunakan to be. Ya, to be yang dipakai adalah is. Karena subjeknya di sini jumlahnya 1. Oke, next. Berikutnya. Kapan kamu pergi ke Jakarta? Nah, di sini kita akan menanyakan seseorang yang di mana kejadiannya itu sudah lewat. Ya, menanyakan sesuatu kejadian yang sudah lewat. Ya, perhatikan di sini. Pada kalimat ini ada kata kerja yaitu pergi. Ya, tentunya kita akan menggunakan rumus yang pertama. Oke, good. Ya. Nah, cuma di sini karena bentuknya lampau, maka nanti kita akan menggunakan did. Ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya, when did you go to Jakarta? Oke, Oke, next, the last. Oke, yang terakhir sekarang, apa yang kamu lakukan kemarin pagi? Nah, di sini ya. Dalam bahasa Inggrisnya, what did you do yesterday morning? Oke, what did you do yesterday morning? Oke, sampai di sana. Apakah kalian sudah paham? Do you understand? Bisakah kalian memahami apa yang sudah Miss jelaskan? Oke, Miss harap kalian bisa mengerti ya, bisa paham tentang bagaimana bertanya how do you make question in English. Oke, bagaimana bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita menjawab? Nah, tadi cara kita bertanya, dan berikutnya, how do you answer it? Bagaimana cara kamu menjawab? Perhatikan berikut ini. Why do you come late? Nah, jadi jika seseorang menanyakan kepada Anda, ya, kepada kamu, why do you come late? Mengapa kamu datang terlambat? Ya, jadi untuk pertanyaan why, karena di sini menanyakan mengapa, jadi otomatis nanti jawabannya pasti akan menggunakan kata because yang artinya karena. Ya, why do you come late? Because I woke up late. Nah, di sini contohnya misalkan, mengapa kamu datang terlambat? Karena saya bangun terlambat. Ya, jadi because I woke up late. Oke, next, the second question, pertanyaan yang kedua, where is Erika? Nah, di sini menanyakan where, di mana, where di sana itu menyatakan atau menanyakan tentang tempat. Otomatis nanti jawabannya adalah tempat. Ya, where is Erika? Di mana Erika? Nah, di sini Miss berikan contoh. Erika is in her room.
Ya, Erika ada di kamarnya. Oke, next, the third question, kalimat atau pertanyaan yang ketiga. When did you go to Jakarta? Nah, di sini when itu menanyakan time, waktu. Ya, jadi otomatis nanti juga jawabannya ada hubungannya dengan waktu. Ya, Miss berikan contoh di sini. I went to Jakarta last week. Nah, di sini saya pergi ke Jakarta minggu lalu. Oke, next, the last question, pertanyaan yang terakhir. What did you do yesterday morning? Oke, apa yang kamu lakukan kemarin pagi? Oke, sini menanyakan what did you do? Apa yang dilakukan? Ya, memberikan informasi. Nah, di sini Miss berikan contoh. I cook fried rice with my mother. Saya memasak nasi goreng dengan ibu saya. Nah, inilah beberapa cara kita menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Berikutnya, perhatikan di sini Miss akan berikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan silakan kalian mencoba untuk membuat atau mentranskripnya ke dalam bahasa Inggris dengan membuat pertanyaan dan jawabannya. Oke, look at this. Perhatikan di sini. Berapa jarak rumahmu dari sini? Nah, perhatikan ya. Oke, berapa jarak itu bahasa Inggrisnya adalah how far. Nah, di sini perhatikan tidak ada kata kerja. Berarti dalam bahasa Inggrisnya how far is your house from here? Oke, how far is your house from here? Ya. Dan jawabannya itu perhatikan it's about 1 kilometer. Ya, itu sekitaran 1 kilometer. Jadi it's about di situ artinya di sini bisa diartikan kira-kira. Next. Berikutnya. Berapa banyak gula yang kamu perlukan untuk membuat kue? Nah, perhatikan di sini ada kata berapa banyak. Ya. Berapa banyak? Ingat, dalam bahasa Inggris itu ada dua. There are two. How many and how much. And you have to know what is different between how many and how much. Jadi kalian juga harus tahu apa perbedaan penggunaan kata how many dan how much. Ya. Jadi how many itu diikuti oleh countable noun, ya, kata benda yang bisa dihitung. And then how much is followed by uncountable noun. Ya, jadi how much diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, perhatikan di sini ada kata gula. Berapa banyak gula? Ya, karena gula di sini adalah kata yang termasuk ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti di sini akan menggunakan kata how much. Ya. Oke, dan perhatikan di sini kita lihat sini ada kata perlukan, berarti di sini ada kata kerja. Ya, berarti kalian akan menggunakan do. Oke, the complete sentence is, jadi kalimat lengkapnya adalah how much sugar do you need to make cake? Oke, how much sugar do you need to make cake? Nah, ini cara kita bertanya. Oke, and then menjawabnya. And then, how about your answer? Bagaimana caranya menjawab? I need 4 tablespoon. Ya, jadi saya perlu 4 sendok makan. Nah, ini contoh cara kita bertanya dan cara menjawab. Next question, pertanyaan berikutnya. Berapa banyak siswa di dalam kelas? Masih menanyakan berapa banyak. Oke, di sini akan menggunakan kata how many, ya, not how much. Because, karena apa? Karena di sini kata siswa itu adalah countable noun, ya. Jadi kata benda yang bisa dihitung. Dan berikutnya di sini kita lihat kalimatnya tidak ada kata kerja. Berarti di sini akan menggunakan to be. So, in English, how many students are there in class? Okay, how many students are there in the class? Baik, dan bagaimana cara kalian menjawab?
There are 25 students. Ada 25 siswa. Nah, di sini kita menggunakan there are karena dia jumlahnya lebih dari satu. Apabila jumlahnya hanya satu, nanti kalian bisa menjawab dengan there is only one student atau there is one student. Nah, itu dia. Oke, and the last, yang terakhir. Yang mana yang kamu suka, apel atau jeruk? Perhatikan, ada kata yang mana, itu which, ya. Dan perhatikan juga di sini ada kata kerja yaitu suka, berarti kita akan menggunakan do. Which one do you like, apple or orange? Ya, which one do you like, apple or orange? Nah, oke. Misalkan kalian lebih suka orange. Kalian bisa mengatakan I like orange. It's all about question word today. I think enough for today. I hope you can understand what I have explained about question word. Okay, thanks for attention. See you later. Goodbye.